semua. Sip ya, langsung ya. Oke, Pak Abe kita mulai ya. Sesi refleksinya Pak. Tadi kan Pak Abe sudah melakukan pembelajaran ya di kelas dengan beberapa area pengembangan. Nah, kira-kira apa yang bagaimana perasaan Pak Abe setelah melaksanakan pembelajaran tadi? Baik Pak, tadi yang saya rasakan itu setelah menerapkan pembelajaran yang materi magnet itu, yang pertama perasaan saya cukup senang karena melihat peserta didik itu sangat antusias gitu Pak. Jadi pas lagi antusias dalam pembelajaran itu saya merasa senang, saya merasa wah ini terjadi interaksi ini yang mungkin yang kita sesuai yang kita harapkan gitu, terutama ketika tadi dalam pembelajaran AR itu dimana menggunakan teknologi itu saya sangat melihat sesuatu sangat antusias. Iya, berarti senang ya Pak ya? Ya betul. Jadi karena antusias peserta didik saat pembelajaran mungkin di luar ekspektasi Pak Abe sebelumnya ya? Iya. Tapi saya juga karena sesuai dengan rencana saya di awal gitu. Saya pengen pembelajaran itu yang bagaimana caranya bisa membuat interaksi di dalam kelompok itu hidup. Dan ternyata alhamdulillah itu terjadi tadi ketika pembelajaran itu. Iya sih, tadi saya juga menyimak pembelajaran yang Pak Abe berikan ke siswanya. Itu siswa ini ya interaksinya aktif ya antara kelompok, antar siswa juga. Semua berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, terkait hal-hal menarik mungkin ya yang Bapak temukan dalam pembelajaran, kira-kira ada tidak Pak? Itu ya hal-hal yang menarik ya. Ada beberapa hal yang menjadi catatan saya dalam pembelajaran tadi. Karena pembelajaran tadi itu kan kita menggunakan teknologi, di mana peserta didik itu kan menggunakan handphone atau gawai gitu kan. Nah, samping antusias tapi tadi juga ada kurangannya. Yang pertama itu ketika siswa menggunakan gawainya masing-masing atau handphonenya, itu ada beberapa tadi siswa yang handphonenya itu kurang support untuk media pembelajaran yang tadi saya gunakan itu, media AR itu. Ya. Itu salah satunya. Terus selain handphone, ada juga tadi masalah kendala jaringan. Karena memang pembelajaran tadi itu selain menggunakan handphone itu kan mereka mengakses ke media AR itu, sehingga ada yang mungkin ya terkendala jaringan atau mungkin kuotanya habis atau mungkin ya yang ternyata kurang support 4G gitu. Jadi tadi itu kendala juga dalam pembelajaran. Terus karena tadi itu pembelajarannya sangat antusias gitu kan, siswa sangat antusias, sehingga agak sedikit crowded tadi tuh, ramai gitu crowded. Nah itu tadi ya agak sedikit crowded. Terus manajemen waktu tadi juga jadi perhatian gitu, karena memang proyek ini kan memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi setidaknya tadi juga waktu mungkin agak sedikit jadi catatan dalam pembelajaran yang tadi sudah dilakukan itu Pak. Oh iya. Jadi tadi dari hasil catatan saya Pak, jadi yang pertama kendala teknis mungkin ya Pak ya. Iya. HP yang dipakai siswa kurang support. Ya, dan tidak support. Yang kedua masalah jaringan atau kuota ya Pak. Ya, jaringan. Ada yang belum support 4G itu, ada yang mungkin kuotanya sudah mau habis. Ya. Nah, seperti itu Pak. Itu kendala teknis yang terjadi ketika pembelajaran. Memang sulit sekali ya kalau udah masalah teknis. Kita udah angkat tangan ya. Cuman itu kan sebagian, nggak semuanya, nggak sebagian kecil, cuma selebihnya sih
alhamdulillah sesuai Iya. rencana gitu Pak. Yang kedua tentang ini ya, antusias siswa yang sangat di luar ekspektasi kita tadi ya. Iya. Di luar mungkin Bapak tidak menyangka kalau ternyata anak-anak sangat tertarik sekali dengan pembelajaran Betul. yang diberikan Pak Abah ini. Iya. Tapi akibatnya anak-anak jadi kurang kondusif ya. Ya, itu kalau antusias, kalau kurang terakomodir rasa antusiasnya itu kan akan menimbulkan crowded atau kerumitan atau itu apa, ramai gitu. Tapi untungnya tadi sih kita coba untuk membuat rule aturan yang jelas sehingga pembelajaran bisa berjalan kondusif lagi gitu Pak. Nah yang ketiga tadi masalah waktu, jadi waktunya agak dipepet-pepetin ya. Ya, kita Jadi, press benar-benar ya. waktunya karena kita memang mengejar supaya waktunya tuh benar-benar efektif dan efisien. Jadi kita benar-benar manajemen waktu tadi itu benar-benar perhatian banget gitu. Nah ini yang mungkin bisa kita ambil pelajaran dari pembelajaran yang telah dilakukan ya. Jadi kegiatan yang tadi sudah dilakukan di kelas pasti ada kekurangannya ya, mungkin ya Pak ya. Iya betul. Nah kira-kira kekurangan tadi mungkin udah disebutkan juga ya. Iya, ada Yang masalah juga. teknis, terus antusias siswa yang berlebihan, terus, sama waktu gitu. Nah, mungkin dari Bapak ada nggak kiat-kiatnya yang bisa dilakukan untuk setidaknya nanti ketika pembelajaran ini dilakukan lagi kendala-kendala ini tidak terulang. Kira-kira bagaimana? Untuk setelah tadi saya melakukan evaluasi untuk tindak lanjut mengatasi kekurangan-kekurangan yang tadi sudah saya sebutkan, itu kalau misalkan permasalahannya tadi di handphone atau tadi tiket kurang support, mungkin kita bisa alternatifnya kita bisa bantu pinjamkan ya. Mungkin kita nanti bisa minta tolong rekan guru yang lain yang mungkin kita lihat dari HP-nya yang memang bisa support untuk pembelajaran ini, nanti kita minta tolong untuk membantu meminjamkan. Terus juga itu salah satunya. Terus itu yang tadi kendala di teknis ya handphone itu. Lalu untuk yang tadi yang antusias, kan siswa tadi itu antusias karena pembelajaran itu menggunakan teknologi. Jadi kalau kita kurang mengakomodir, saya rasa tadi pembelajaran itu pun bisa crowded gitu, bahkan bisa tidak karuan gitu. Untuk itu untuk kedepannya yang akan saya tindak lanjuti mengenai hal tersebut yaitu dengan menggunakan kesepakatan. Jadi saya coba perjelas lagi kesepakatan project kita. Untuk ketika lagi proses, ketika sedang melakukan memaparkan hasil, ketika sedang menggunakan media, itu kita buat rule yang jelas supaya tidak terjadi keributan yang membuat pembelajaran kurang kondusif gitu. Jadi kita penekanan kesepakatan belajar itu di awal kita lebih tekankan lagi. Terus berikutnya yang terakhir itu kita lebih mempersiapkan proses pembelajaran, karena kan PJBL ini kan salah satu tantangannya kan waktu. Karena dimana proyek itu kan yang jadi fokus perhatian kan waktu, karena proyek ini bukan waktu yang lama. Tentu manajemen waktu ini memerlukan perencanaan yang matang gitu. Nah ini nanti perlu direncanakan lebih matang lagi untuk pembelajaran proyek-proyek berikutnya. Gitu Pak. Oh iya, wah. Saya. Oh, ini keren banget ini Pak. Wah. Ini saya lihat juga tadi solusi-solusi yang mungkin bisa diterapkan yang pastinya akan bisa membantu ya Pak. Iya. Nah, mudah-mudahan. Nah di sini tadi saya dengar Bapak bilang kalau masalah teknis bisa mudah ya Pak, mudah sekali tadi Bapak, karena hanya mungkin kalau ada kendala tidak semua siswa mengalaminya ya sebenarnya Pak. Ada beberapa. Jadi solusinya bisa dipinjamkan HP
HP dari guru atau mungkin bisa dari operator sekolah dipinjamkan Ya. laptop mungkin ya Pak ya. Iya betul. Kita Nah. dipinjamkan. Nah itu keren banget itu Pak. Jadi pembelajarannya bisa jalan dengan sempurna sesuai dengan yang direncanakan. Iya. Nah lalu yang kedua antusias, tadi saya juga setuju sekali dibuat kesepakatan belajar. Memang anak kalau dia tidak punya keyakinan kelas, tidak punya kesadaran diri tujuan dia di kelas mau ngapain, nah, mereka akan seenaknya gitu kan. Nah, di sini sudah punya modal satu antusias. Nah modal itu yang mungkin tadi Pak Abe bisa kembangkan dengan cara membuat kesepakatan kelas. Wah, saya setuju sekali itu Pak. Itu juga kaitannya sama KSE itu Pak. Nah iya. KSE itu tentang kesadaran diri. Nah, untuk itu kalau udah rule-nya jelas, tanggung jawab untuk menyelesaikan proyeknya dia bertanggung jawab, maka tercipta itu tadi Pak yang tujuan kita tuh kesadaran diri itu Pak KSE-nya. Iya, wah ini mantep banget nih. Nah, Terus yang terakhir ini masalah waktu ya. Tadi waktunya dibutuhkan persiapan yang matang dan mungkin dalam RPP-nya padat-padatin lagi ya Pak ya. Jadi pembelajaran atau kegiatan yang sekiranya butuh waktu lama mungkin bisa dikaitkan sama tadi kesepakatan kelas ya. ya. Biar waktunya juga makin cepat. Jadi kan karena proses pembelajaran berbasis project ini benar butuh waktu panjang. Saya juga butuh mungkin dalam proses pembuatannya, perencanaannya nih sederhana ya, kita tinggal merencanakan, tapi pas pelaksanaannya ternyata jauh di luar rencana kadang-kadang gitu ya. Cuman yang seperti itu tuh kita harus antisipasi dari awal gitu. Makanya setiap langkah-langkah yang kita susun di RPP itu kita analisis kemungkinan ini akan butuh waktu berapa lama. Itu yang kita rencanakan betul dengan matang gitu Pak. Nah kedepannya nih Pak, tapi dari rencana-rencana yang atau solusi-solusi dari kekurangan yang Pak Abai dapatkan selama pembelajaran, mungkin ada tolak ukurnya gitu Pak, keberhasilan setiap rencana-rencana tadi kan dari HP yang support, kurang support, atau dengan pembelajaran yang berdiferensiasi tersebut, kira-kira tolak ukurnya apa nih supaya berhasil di pembelajaran berikutnya? Ya, untuk pembelajaran berikutnya tolak ukur kan kita kan memiliki yang namanya indikator pembelajaran yang kita sudah rencanakan di awal. Tentu indikator dalam pembelajaran ini kan kita menggunakan project di mana nanti siswa menghasilkan produk. Di situ kita lihat kemampuan siswa untuk menghasilkan produk dan kemampuan siswa untuk menjelaskan produknya itu dengan baik dan benar itu bisa atau tidak. Nah itulah indikator keberhasilan pembelajaran kedepannya gitu. Jadi terutama yang saya sedang tangani saat ini dan yang nanti saya akan coba terapkan ke depannya itu pembelajaran seperti PJBL, yaitu tadi di mana output yang dihasilkan itu adalah sebuah produk dan siswa mampu untuk menjelaskan dari produk yang dia buat itu bisa atau tidak. Nah, itulah nanti keberhasilan kelompok tersebut itu dalam pembelajaran tersebut itu berhasil tidaknya itu dari situ. Dari produk yang dia buat. Ya, dari produk yang dia buat itu. Berarti rencananya ke depan Bapak akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi produk lagi. Ya, betul. Nah, terus ada nggak kira-kira hal yang mendukung keberhasilan tersebut? Kira-kira apa yang Bapak butuhkan untuk mendukung supaya pembelajaran berdiferensiasinya sukses gitu? Ya, yang pertama yang mendukung adalah pertama rekan sejawat, terutama Pak Rizky nanti yang saya mungkin akan minta pendapat mengenai rencana-rencana pembelajaran yang saya buat ke depannya itu. Yang kedua adalah
referensi. Ya, referensi atau literasi yang literasi digital yang mungkin udah ada, mungkin kita perlu perkaya, kita perlu tambah lagi, kita perlu gali lagi, explore lagi supaya pembelajaran produk atau PJBL kedepannya itu lebih bervariatif lagi gitu Pak. Itu sih. Waduh, keren banget ini. Nah, terkait tadi pembelajaran yang akan dilaksanakan berkaitan dengan berdiferensiasi produk tadi ya, kira-kira kapan mau dilaksanakan? Nanti akan saya laksanakan lagi nanti kemungkinan di minggu depannya gitu Pak. Ketika nanti sudah siap, nanti insya Allah secepatnya di minggu depan akan kita mulai coba lagi gitu ke anak-anak saya gitu. Nah, minggu depannya kira-kira tanggal berapa Pak? Hari apa? Minggu depan kemungkinan di hari Rabu kali ya Pak? Rabu lagi? Ya, Rabu mungkin. Rabu. Nah, materinya masih sama atau beda kira-kira? Materinya kemungkinan masih sama karena magnet ini kan ini ya Pak, muatannya cukup besar, jadi tidak mungkin selesai hanya dalam 1 atau 2 JP tapi bisa lebih dari 4 JP jam pembelajaran. Nah, kemungkinan masih di materi yang sama itu. Oh iya. Oke, ini udah bagus banget. Berarti nanti akan ada pembelajaran berikutnya yang menggunakan berdiferensiasi produk ya Pak? Ya. Cuman catatan dari saya, berdiferensiasi produknya itu harus benar-benar kelihatan produknya dan mereka memilih sesuai dengan minatnya gitu. Baik. Terus ada mungkin satu lagi tentang KSC-nya jangan lupa, sama budaya positifnya itu udah korek. Tadi keren banget itu tentang literasi Pak. Terima kasih Pak Rizky masukannya, nanti buat catatan saya nih buat perencanaan berikutnya Pak. Ya, mudah-mudahan pembelajaran berikutnya makin canggih lagi, makin keren lagi, dan anak-anak antusiasnya itu tersalurkan gitu. Iya Pak, ya mudah-mudahan sesuai rencana lagi ya Pak. Ya, terima kasih Pak ya Pak ya. Sama-sama Pak Rizky. Nanti saya mau dengar lagi, sharing lagi tentang pembelajaran berikutnya. Kira-kira apa lagi yang hal menarik, apa lagi yang Pak Bay dapatkan? Saya mau dengar lagi. Oke, siap. Nanti kita bisa ngobrol lagi ya Pak. Oke, siap Pak Rizky. Ya, terima kasih Pak Bay. Sama-sama Pak.